Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rangga Muhammad Fajar. Di sini saya akan menjawab pertanyaan bagian A, yaitu apakah yang dimaksud identitas primordial, apa bedanya dengan identitas nasional? Berdasarkan hasil diskusi kami bahwa identitas primordial adalah identitas dasar yang melekat pada individu atau kelompok berdasarkan ikatan alami seperti suku, agama, ras, atau budaya lokal. Nah, identitas ini itu diwariskan secara turun-temurun dan sering dianggap sebagai bagian yang sakral dalam kehidupan seseorang. Contohnya, seseorang yang lahir dalam keluarga Batak, maka akan memiliki identitas sebagai orang Batak. Begitu juga dengan seorang Muslim akan memiliki identitas keagamaan yang diwarisi dari keluarganya. Lalu, apa sih bedanya dengan identitas nasional? Jadi, identitas nasional itu adalah jati diri bersama yang tumbuh dari rasa kebangsaan, nilai-nilai yang disepakati, dan juga kesadaran untuk hidup sebagai satu bangsa dalam suatu negara. Jadi, identitas ini itu mencakup semua orang tanpa memandang latar belakang dan terbentuk melalui proses sosial serta politik. Nah, jadi kita itu bisa juga melihatnya dalam berbagai simbol yang menyatukannya, seperti penggunaan bahasa Indonesia, dasar negara Pancasila, kemudian ada bendera merah putih dan juga semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Halo, saya Nasrul Wahid Sulaiman. Saya akan membacakan hasil diskusi dari poin B. Jawabannya adalah benar. Karena jika identitas primordial seperti suku, agama, ras, atau budaya lebih diutamakan daripada identitas nasional, maka bisa menimbulkan konflik sosial, diskriminasi, dan perpecahan. Ketika masyarakat lebih mementingkan kelompoknya sendiri daripada kepentingan bersama, rasa persatuan melemah dan integrasi nasional menjadi sulit tercapai. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara identitas primordial dan nasional agar Indonesia tetap bersatu dalam keberagaman. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Devi Maulani dengan NIM 241524007. Sini saya bertanggung jawab untuk menjelaskan mengenai poin ketiga, yaitu mengenai apakah identitas primordial ini harus dihapuskan. Menurut hasil diskusi kami yang telah kami lakukan pada pekan kemarin, yaitu jawabannya adalah tidak. Dengan tidak menghapuskan identitas primordial. Mengapa demikian? Karena identitas primordial ini merupakan salah satu bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia. Menghapuskan identitas primordial ini sama halnya dengan kita tidak menghargai adanya kebinekaan dalam bangsa Indonesia. Ada beberapa hal dan beberapa alternatif dengan tanpa menghapuskan identitas primordial ini. Yang pertama, itu dengan diadakannya pendidikan multikultural, sehingga kita bisa saling bertoleransi dan saling menghargai antara satu sama lain. Kemudian yang kedua, yaitu dengan menanamkan identitas nasional yang kuat pada setiap masyarakat Indonesia sebagai payung bersama. Dan yang ketiga, adanya regulasi, sehingga mencegah politisasi identitas primordial dalam jangkauan yang sempit. Sehingga dengan langkah-langkah tersebutlah tujuan akhirnya akan terciptanya sebuah harmonisasi antara identitas primordial dan identitas nasional. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai poin ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Zahra Nozak dan di sini saya akan menjawab pertanyaan D. Dapatkah identitas primordial itu memberikan kontribusi positif dan baik bagi pembangunan bangsa? Jawabannya adalah iya. Identitas primordial dapat berkontribusi positif jika dikelola dengan baik. Seperti dalam aspek yang pertama adalah kearifan lokal, dengan praktik gotong royong di Jawa, sirina pace di suku Bugis, ataupun sistem banjar di Bali, mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Yang kedua adalah solidaritas kelompok, dengan memperkuat partisipasi masyarakat dalam program pembangunan. Dan yang ketiga, ada pula budaya sebagai daya tarik, seperti halnya seni, kuliner, ataupun tradisi lokal yang dapat menjadi aset pariwisata dan ekonomi kreatif. Kuncinya adalah integrasi nilai-nilai primordial ke dalam kerangka pembangunan nasional yang inklusif. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan E, ada beberapa poin yang bisa saya jawab. Yang pertama, sebagai edukasi sejarah. Lalu poin kedua, sebagai penghargaan terhadap keberagaman. Dan poin ketiga adalah perekat identitas nasional. Dan poin terakhir adalah refleksi nilai kebangsaan.
Dan cukup sekian.